Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uda Ramadhani dengan NIM 232103050086. Di sini saya bertujuan untuk membuat video tentang tugas UTS dari mata kuliah Psikologi Kepribadian yang diampu oleh dosen Bapak Nuzul Ahadianto. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kepribadian. Apa sih itu kepribadian? Kepribadian adalah karakteristik dan perilaku yang dimiliki seseorang yang membentuk penyesuaiannya terhadap kehidupan. Kepribadian mencakup sifat utama, minat, dorongan, nilai konsep diri, kemampuan, dan pola emosional. Kepribadian sering disamakan dengan istilah karakter atau temperamen. Namun sebenarnya tidak tepat. Karakter lebih memfokuskan pada sifat, tingkah laku, dan tabiat yang mengandung kebenaran maupun kesalahan. Kepribadian seseorang dapat berubah meskipun secara relatif konstan. Nah, ada pun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang dapat dikelompokkan dalam dua faktor, yaitu yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Apa sih faktor internalnya? Yang pertama yaitu ada genetik. Warisan genetik dari orang tua yang mempengaruhi sifat dasar dari seorang kepribadian atau seorang individu. Yang kedua yaitu ada kesehatan mental, kondisi psikologis individu yang dapat mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang. Yang ketiga ada pengalaman pribadi, pengalaman hidup yang membentuk cara pandang dan reaksi individu. Selanjutnya ada faktor eksternal. Apa aja sih dari faktor eksternal ini? Yang pertama ada lingkungan keluarga, pola asuh dan interaksi dalam keluarga yang membentuk karakter dari seseorang individu. Yang kedua ada lingkungan sosial, teman sebaya dan masyarakat yang memberikan pengasuh atau pengaruh langsung terhadap perilaku individu tersebut. Yang ketiga yaitu ada budaya dan nilai-nilai sosial, norma dan nilai dalam masyarakat yang membentuk perilaku individu atau karakter seseorang dari individu itu sendiri. Selanjutnya beberapa kritik dari teori kepribadian ini. Teori kepribadian adalah ide yang luas dan beragam dengan berbagai pendekatan yang menawarkan pandangan berbeda tentang bagaimana kepribadian terbentuk dan berfungsi. Berikut adalah beberapa kritik untuk teori dari kepribadian ini. Yang pertama yaitu ada keterbatasan dalam generalisasi. Banyak teori kepribadian seperti teori Big Five atau MBTI seringkali dianggap terlalu sederhana untuk menangkap kompleksitas individu. Misalnya, meskipun Big Five memberikan kerangka kerja yang berguna, ada argumen bahwa tidak semua aspek kepribadian dapat dijelaskan hanya dengan 5 dimensi ini. Selanjutnya, yang kedua ada kurangnya pertimbangan konteks sosial dan budaya. Beberapa teori kepribadian cenderung mengabaikan pengaruh konteks sosial dan budaya. Misalnya, teori yang dikembangkan di suatu budaya mungkin tidak relevan atau tidak dapat diterapkan secara universal di budaya lain. Ini dapat menyebabkan stereotip atau pemahaman yang keliru tentang perilaku individu di luar konteks budaya tersebut. Yang ketiga yaitu ada metode penelitian yang dipertanyakan. Banyak teori kepribadian didasarkan pada penelitian yang menggunakan metode kuantitatif seperti survei dan kuesioner. Meskipun ini memberikan data yang dapat diukur, kritik sering muncul mengenai validitas
dan reliabilitas alat ukur tersebut. Beberapa peneliti berargumen bahwa pendekatan kualitatif seperti wawancara mendalam dapat memberikan wawasan yang lebih kaya tentang kepribadian individu. Yang keempat yaitu ada statisitas versus dinamika kepribadian. Teori-teori kepribadian seringkali menggambarkan kepribadian sebagai sesuatu yang relatif statis dan tetap sepanjang hidup. Namun, penelitian menunjukkan bahwa kepribadian dapat berubah seiring waktu dan dipengaruhi oleh pengalaman hidup, lingkungan, dan perkembangan pribadi. Pendekatan yang lebih dinamis mungkin lebih mencerminkan realitas yang baik. Yang kelima yaitu ada pengaruh genetik versus lingkungan. Beberapa teori terlalu menekankan pada faktor genetik dalam pembentukan kepribadian, sementara mengabaikan peran penting dari lingkungan itu sendiri dan pengalaman hidup. Interaksi antar faktor genetik dan lingkungan sangat kompleks dan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang genetik dan lingkungan ini. Menurut saya, pandangan atau pendapat yang berbeda dari psikolog dan ilmuwan psikologi mengenai aspek kepribadian tidak masalah. Karena menurut saya, suatu teori dilihat dari latar belakang dari tokoh atau ilmuwan itu sendiri. Pendapat berbeda mengenai kepribadian manusia dari tokoh dan ilmuwan psikologi dapat dilihat dari beberapa teori kepribadian, yaitu yang pertama ada teori psikoanalisis. Teori ini dikemukakan oleh Sigmund Freud yang berpendapat bahwa kepribadian manusia berkembang melalui konflik psikologis yang terjadi pada masa kanak-kanak. Freud juga berpendapat bahwa manusia ditentukan oleh tekanan irasional, dorongan biologis, dan dorongan naluri. Selanjutnya itu ada teori kepribadian dari Carl Jung. Carl Jung menemukan tipe psikologis yang menginspirasi tes kepribadian yaitu MBTI. Selanjutnya yaitu ada dari teori kepribadian Allport. Allport berpendapat bahwa kepribadian adalah susunan sistem psikofisik yang dinamis dalam diri seseorang. Sistem psikofisik ini meliputi sikap, kebiasaan, keyakinan, nilai, keadaan, emosional, perasaan, dan motif. Kepribadian adalah sifat khas seseorang yang membedakannya dengan individu lain. Kepribadian merupakan bagian penting dari kehidupan manusia dan dapat dipelajari melalui psikologi kepribadian itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.